Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Sylvester Nong dari kelas 12 TKJB. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 1 network fundamental. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang IP address. Awal kita coba pengenalan dulu aja apa itu IP address. IP address atau biasa disebut Internet Protocol Address adalah alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer seperti internet atau jaringan lokal. IP address memungkinkan perangkat satu dengan yang lain saling berkomunikasi dan mengirim data. Kedua, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi satu jaringan IP besar network menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Subnet ini dilakukan dengan meminimalkan pemborosan alamat IP, mendekatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan jaringan. Posisi subnet ini sendiri yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Yang ketiga, apa itu prefix? Prefix adalah angka yang menunjukkan berapa banyak bit sebuah alamat IP yang digunakan sebagai identitas jaringan. Network contohnya 192.168.1.1/26. Ini yang disebut dengan prefix. Fungsi prefix menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Jadi 192.168.1.1 itu IP address /26. Ini prefix atau host. Langsung kita lanjut ke contoh soal 192.168.1.16. Kita langsung saja ke rumusnya, ke cara perhitungan IP address. Total IP 32 ini IP versi 4 jumlahnya 32 bit. Jadi 32 kurang prefix. Prefix ini 26. Jadi 32 kurang 26 sama dengan 6.2 pangkat 6 sama dengan 64.6. Ini dapat dari sini ya. Lanjut ke subnet mask 19 jadi 256, angka IP versi 4 ya. Jadi 256 dikurangi total IP yang 64 ini 256, ini dikurangi 64 sama dengan 192. Langsung saja ditulis di sini 255.255.192. Lanjut ke IP network. IP pertama, IP broadcast terakhir, pertama ada 0, ada 64. Dapat dari sini yaitu di sini ya, dari total IP yang tadi 64 tambah 64 128 tambah 64 192 tambah 64. Ini sudah mentok ya. Lanjut 64 kurang 1 jadi 63. Simpan di sini sudah 8 kurang 1 jadi 127. 192 kurang 1 jadi 191. 256 kurang 1 jadi 255. Ini tidak bisa digunakan. Jadi memiliki 4 box subnet yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, lanjut ke IP range. IP range itu jadi IP yang bisa digunakan. Kalau diibaratin mah yang bisa digunain kalau di blok subnet pertama 1 sampai 62, kedua 65 sampai 126, ketiga 129 sampai 190, keempat 193 sampai 254. Kesimpulannya total IP 64 sampai 255 255.192 atau ke address 192.168.1.0. broadcast address 192.168.1.63 ini ya. Network address adalah yang pertama, ini broadcast address yang terakhir ini. Berarti di blok pertama ngambilnya IP range atau host ini dari 1 sampai 62, oke. 1 sampai 62. Jadi IP ini
di subnet ke 1 dari 4. Jadi itu cukup penjelasan dari saya tentang IP address subnet. Kita lanjut ke IP public versus IP private. IP public adalah IP yang diakses dimanapun asalkan ada internetnya. Contohnya Google, YouTube, Facebook, Instagram. Misalnya Google memiliki IP publik 8.8.8.8. Lanjut IP private. IP private adalah IP yang bisa diakses jaringan lokal atau LAN atau WAN. Misalnya komputer terhubung menggunakan WiFi kantor, handphone menggunakan paket data. Ini tidak bisa connect ke komputer karena tidak bisa menggunakan WiFi kantor ya. Terkecuali jika komputer terhubung menggunakan Revi kantor dan handphone. Juga menggunakan ref kantor bisa connect atau berkomunikasi. Untuk IP range-nya yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan ada lagi 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan ada lagi 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi pastikan jika ingin tetap jaringan lokal atau IP rate, gunakan IP range ini. Oke. Selain IP range private itu berarti itu IP publik. Kesimpulannya, IP publik adalah alamat IP yang dapat diakses dari manapun melalui internet. Contohnya seperti IP milik Google yang tadi 8.8.8.8 ya. IP private hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal seperti jaringan WiFi kantor atau rumah. Perangkat yang berada dalam jaringan yang sama bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Koneksi antar perangkat hanya bisa terjadi jika keduanya berada dalam jaringan lokal yang sama. Contoh, sama-sama terhubung ke Bapak kantor, itu Bapak kantor. Itu penjelasan dari saya tentang iPush. Oke, kita lanjut ke OS layer. OS layer terbagi menjadi 7, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Kita hanya mengambil 3 ini ya, Physical, Data Link, Network, karena itu yang penting untuk engineering. Pertama saya akan menjelaskan tentang Physical. Memiliki alat atau alatnya adalah hub. Fungsi hub menghubungkan komputer dalam satu subnet. Blok subnet 1 kita ngambil ini ya. Yang ini 063 ini kan satu blok subnet yang ini. Jika misal PC2 menggunakan box kedua, kita pakai yang ini ya, 64 sampai 17. Kita misalkan 65 kita pakai ini, tidak akan bisa saling terhubung karena ada 2 blok subnet, jadi berbeda subnet. Jadi kita ganti lagi ke yang kedua, ini layer fisikal alat yang hub ini. Contohnya jika PC1 ingin berkomunikasi dengan PC2 atau mengirimkan sebuah paket PC, satu akan mengirimkan dulu ke hub. Dari hub akan mengirimkan ke dua PC ini. Kenapa? PC1 kan tujuannya cuman ke PC2 ya. Dia mengirimkan ibaratnya kan si PC niatnya si PC1 niatnya akan mau ke PC2, tapi hub mengirimkannya akan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Jadi contoh lebih jelasnya, jika PC1 ingin mengirim paket kepada PC2, terlebih dahulu masuk ke hub dulu, lalu hub mengirimkan PC2 dan 3 ke semua terhubung ke hub. Jadi itu data link alatnya yaitu switch. Fungsi switch menghubungkan komputer dalam
subnet sama seperti hub ini ya, sama seperti hub. Ada sedikit perbedaan dari hub dan switch. Kalau tadi kan hub mengirimkan ke semua yang terhubung ya, jadi semua tuh dapat pesan dari mengirimkannya akan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Jadi ini contoh lebih jelasnya. Jika PC1 ingin mengirim kepada PC2, terlebih dahulu masuk ke hub dulu, lalu mengirimkan PC2 dan 3 ke semua yang terhubung ke hub. Jadi data link alatnya yaitu switch. Fungsi switch menghubungkan komputer dalam subnet sama seperti hub ini ya, sama seperti hub. Ada sedikit perbedaan dari hub dan switch. Kalau tadi kan hub mengirimkan ke semua yang terhubung ya, jadi semua dapat pesan dari semua tuh dapat pesan dari PC1 di saat kan niatnya mengirimkan PC2 saja, tapi hub mengirimkannya ke PC2 dan PC karena PC2 dan PC3 terhubung pada hub. Kita lanjut ya, kita lanjut membahas ini switch atau data link dari PC1 yang ini. PC1 ini mengirimkan kepada PC2, PC1 akan mengirimkannya dulu kepada switch. Nah, kalau switch bedanya, switch akan mengirimkan ke PC2 saja, tidak akan mengirimkan ke PC. Jadi jika PC1 ingin mengirim kepada paket PC2 dengan tujuan menggunakan IP2 ini ke switch terlebih dahulu. Jadi PC1 ini kirim paket ke switch dulu, masuk, lalu switch mengirimkan hanya ke PC2 saja, tidak seperti hub mengirimkan ke semua yang terhubung dengan hub. Selanjutnya alatnya router. Fungsi router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda. Fungsi blok subnet, kita contoh ngambil ini ya, IP yang tadi di atas, kita ke blok subnet. Jadi jika PC1 ingin mengirim paket kepada PC2 dengan tujuan menggunakan IP2 ini ke switch terlebih dahulu. Jadi PC1 kirim ke switch dulu, masuk, lalu switch mengirimkan hanya ke PC2 saja. Tidak seperti hub mengirimkan ke semua yang terhubung dengan hub. Selanjutnya alatnya router. Fungsi router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda. Blok subnet, kita contoh ngambil ini ya, IP yang tadi yang di atas kita ke bawahin. Ini 192.168.1.2.126. 1 tambah 226 ini kita gunakan IP yang berbeda-beda box subnet ya. PC1 menggunakan box subnet yang pertama, yang ini 0 sampai 63, dari 1 sampai 62 maksudnya. PC2 menggunakan dari box update kedua, PC3 menggunakan box update yang ketiga. Jadi fungsi utama router menghubungkan ke semua menjadi satu PC. Satu bisa berkomunikasi dengan PC2, PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2, bisa berkomunikasi dengan PC. Jadi intinya fungsi router menemukan beberapa blok subnet berbeda menjadi satu. Jadi jika IP yang berbeda-beda subnet dengan router, semua bisa terhubung atau saling berkomunikasi. Terus router memiliki segmen pada port pertama ini, segmen pertama, port kedua, segmen kedua, port ketiga, segmen ketiga. Kesimpulannya